Hai teman-teman semua, masih bersama saya Farah Paramita. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai tutorial WHO Antro. Pada bagian pertama ini, saya akan menjelaskan cara untuk menginstal dan juga menu-menu yang ada pada WHO Antro. Untuk tahu lebih lanjut, silahkan untuk menyimak video berikut ini. Terima kasih. Tutorial menginstal WHO Antro. Untuk menginstal program WHO Antro, pertama-tama kita harus mencari installernya terlebih dahulu. Nah, untuk mencari installernya WHO Antro, kita bisa mencari di browser. Jadi kita cari WHO Antro download. Kemudian pada Google, carilah installernya pada website WHO di sini, yang WHO Antro Survey Analyzer and Other Tools. Kemudian kita scroll ke bawah. Di sini kita akan mencari installernya. Nah, ada di sini WHO Antro Exe. Ini adalah installer dari WHO Antro yang kita download. Kemudian setelah itu kita bisa langsung mendownloadnya. Kita open. Kita install. Nah, ini tinggal di next saja. Next sampai tanda install. Ya, selesai, finish. Setelah itu kita bisa mencari aplikasi WHO Antro di desktop, sudah ada ya. Ikonnya seperti ini, bisa kita buka. Jadi WHO Antro ini merupakan aplikasi untuk menganalisis status gizi anak usia 0 sampai 5 tahun. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian yang ada pada WHO Antro. Nah, WHO Antro ini merupakan program untuk menganalisis status gizi atau perkembangan anak usia 0 sampai 5 tahun, seperti itu. Nah, di bagian atas ini ada dua menu, ada menu application yang terdiri dari fitur-fiturnya, setting dan exit, kemudian ada help untuk bantuan atau panduan, seperti itu. Nah, di bagian setting ini kita bisa menyeting bahasa yang ingin digunakan, namun sayang sekali bahasa Indonesia belum ada di sini, seperti itu. Kemudian saya akan menjelaskan fungsi dasar dari masing-masing fitur. Jadi fitur yang ada pada WHO Antro itu ada 3. Yang pertama adalah Anthropometric Calculator, yang kedua adalah Individual Assessment, dan yang ketiga adalah Nutritional Survey. Nah, untuk Anthropometric Calculator ini digunakan untuk asesmen status gizi anak usia 0 sampai 5 tahun secara individual berdasarkan berbagai indeks seperti yang ada di sini indeksnya. Jadi dengan fitur ini pengguna nantinya bisa melihat hasil asesmen status gizi berdasarkan baik Z-score maupun persentil, seperti itu. Jadi nanti kita bisa memasukkan data antropometrinya anak, kemudian kita bisa lihat bagaimana status gizinya, seperti itu. Nah, namun pada fitur Anthropometric Calculator ini tidak bisa disimpan karena fungsinya hanya sebagai kalkulator atau penghitung saja. Jadi kalau misalnya kita butuh datanya ini, kita bisa simpan melalui fasilitas screen capture, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah individual assessment. Kalau yang individual assessment ini digunakan untuk memantau pertumbuhan anak secara longitudinal. Jadi kita bisa memantau pertumbuhan dan perkembangannya. Pertumbuhannya dari segi antropometri dan perkembangannya bisa dari perkembangan motorik. Seperti itu. Jadi kita bisa satu anak kita bisa memasukkan beberapa kali hasil pengukuran. Nah, ini
cocok sekali digunakan untuk misalnya penelitian longitudinal, seperti itu bisa. Atau kita bisa gunakan di setting klinis, misalnya di poli rawat inap atau poli rawat jalan, maupun di puskesmas ataupun di posyandu yang responden itu akan datang secara berulang kali. Seperti itu. Jadi untuk yang individual assessment ini, satu anak datanya bisa dimasukkan berulang kali untuk kita pantau bagaimana pertumbuhan dan perkembangannya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah nutritional survey. Kalau yang nutritional survey ini kita bisa menganalisis data survei dalam setting komunitas. Jadi kalau survei berarti jumlahnya banyak, seperti itu. Sehingga nanti kita bisa melihat bagaimana kesimpulan status gizi yang ada pada suatu komunitas, seperti itu. Nah, itu bedanya ketiga fitur ini ya, yang anthropometric calculator ini untuk menghitung status gizi secara individual. Kemudian untuk individual assessment ini, satu anak dia bisa dilakukan berulang kali input data untuk melihat bagaimana perkembangan pertumbuhannya. Kemudian untuk nutritional survey ini adalah untuk menganalisis hasil survei gizi, seperti itu.